Jawa selain terkenal dengan keindahan alam dan kebudayaannya yang kaya, juga merupakan rumah bagi berbagai kerajaan yang berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Berdasarkan catatan sejarah, munculnya kerajaan di tanah Jawa dimulai sejak kerajaan Kalingga hingga berlanjut pada kerajaan Medang atau Mataram kuno. Kahuripan, Janggala, Kadiri, Singosari, Majapahit, Kasultanan Demak, Kasultanan Pajang, Mataram Baru atau yang biasa disebut Mataram Islam, Kasunanan Kartasura, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Kadipaten Paku Alaman. Munculnya kerajaan-kerajaan di Jawa tersebut pun disertai lahirnya raja-raja besar yang tersohor namanya karena prestasinya semasa melaksanakan tugas negara. Tak pelak, raja-raja tersebut pun diabadikan dalam kitab sejarah bangsa. Para raja di tanah Jawa ini dikenal tidak hanya karena kekuasaan politik mereka, tetapi juga karena harisma dan kehidupan pribadi yang penuh dengan legenda. Dan inilah raja-raja yang membawa perubahan dan paling berpengaruh di tanah Jawa. Yang pertama, Ratu Sanjaya. Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya atau Ratu Sanjaya adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Sebagai raja pertama Mataram kuno dan pendiri dinasti Sanjaya, Ratu Sanjaya memerintah antara tahun 732 Masehi sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, kerajaan Mataram kuno tidak hanya diperintah oleh dinasti Sanjaya, tetapi juga dinasti Shailendra dan dinasti Isyana. Nama Ratu Sanjaya sendiri dikenal melalui prasasti Canggal dan prasasti Mantiasih serta naskah dari cerita Parahyangan. Yang kedua adalah Raja Samaratungga. Samaratungga adalah raja dari kerajaan Mataram kuno atau Medang. Sebagaimana diungkapkan sejarawan Slamet Mulyana, Samaratungga merupakan anak dari Raja Mataram, Samaragrawira, yang pernah memerintah Medang pada 800 sampai 812 Masehi. Pendapat Slamet Mulyana ini dikuatkan dengan prasasti Pungar yang dikeluarkan pada tahun 802 Masehi. Prasasti tersebut menyebutkan Kamboja berhasil melepaskan diri dari penjajahan Jawa. Selain itu, Samaratungga adalah salah satu raja yang ikut membangun Candi Borobudur, terutama dalam menyelesaikan pembangunannya pada tahun 825. Yang ketiga adalah Empu Manuku. Empu Manuku merupakan raja ke-6 kerajaan Mataram kuno. Masa pemerintahannya menandai bersatunya dinasti Sanjaya, Hindu, dan dinasti Shailendra Buddha yang sebelumnya saling bersaing. Empu Manuku punya nama lain dengan Rakai Pikatan, adalah merupakan seorang dengan penganut Hindu. Ia pun terkenal gemar membuat candi. Ia adalah yang mendirikan kompleks Candi Siwagra. Selain itu, ia dikenal sebagai raja yang mengawali pembangunan Candi Prambanan. Keempat ialah Dyah Balitung. Dyah Balitung adalah raja kerajaan Mataram kuno yang berkuasa dari tahun 899 hingga 911. Wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Bali. Ia memerintah dengan gelar Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Darmodaya Mahasambu. Dari pemerintahannya yang berlangsung sekitar 12 tahun, para ahli telah menemukan setidaknya 45 prasasti. Salah satu prasasti terkenal yang dikeluarkan Dyah Balitung adalah prasasti Mantiasih yang berisi silsilah Raja Mataram kuno. Kelima adalah Empu Sindok.
Melansir buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 2, Empu Sindok atau Pu Sindok disebut juga dengan Dyah Sindok merupakan raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 sampai 947 Masehi. Empu Sindok adalah raja yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Medang dari bumi Mataram masa periode Jawa Tengah ke Jawa bagian timur. Empu Sindok bergelar Sri Maharaja Rake Hina Dyah Sindok Sri Isana Wikrama. Empu Sindok diperkirakan sebagai merupakan cucu dari Empu Daksa. Jika benar demikian, maka Empu Sindok dapat disebut sebagai keturunan Sanjaya, meskipun ia dianggap telah mendirikan dinasti baru bernama Wangsa Isyana. Keenam adalah Raja Airlangga. Airlangga adalah pendiri Kerajaan Medang Kahuripan, Panjalu, dan Janggala di Jawa Timur yang memerintah pada sekitar tahun 1019 sampai 1043 Masehi. Airlangga merupakan putra dari Raja Udayana dan Ratu Mahendra Adatta. Mengutip repositori Kementerian Dinas Kebudayaan, Mahendra Adatta atau Guna Priya Dharmapatni adalah cicit Empu Sindok. Airlangga naik tahta dengan bergelar Abhiseka sebagai Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramo Tungga Dewa. Sejak naik tahta, Raja Airlangga memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang pernah melepaskan diri dari Kerajaan Medang. Selain itu, Airlangga juga menyerang Raja Wurawari dan semua musuh yang memiliki andil dalam runtuhnya Kerajaan Medang. Ketujuh adalah Mapanji Jayabaya. Jayabaya merupakan Raja Panjalu atau Kediri yang memerintah pada sekitar tahun 1135 sampai 1157. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang mampu mempersatukan Jenggala dengan Kediri. Jayabaya dianggap sebagai pemimpin bijak yang diibaratkan laksana Sang Hyang Wisnu yang menjaga kesejahteraan. Kepemimpinannya yang bijaksana membawa masa keemasan bagi Kerajaan Kediri yang didukung juga oleh cendekia terkemuka seperti Empu Sedah, Panuluh, Darmaja, Triguna, dan Manokuna. Di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya, Keraton Kediri mencapai puncak peradaban dengan menghasilkan karya sastra bermutu tinggi seperti Kakawin Baratayuda, Gatut Kaca dan Hariwangsa. Strategi Jayabaya dalam memakmurkan rakyatnya juga luar biasa. Pertanian dan perkebunan berlimpah dan ekonomi berjalan lancar, menjadikan Kerajaan Kediri sebagai negara yang dikenal dengan Kemahripah Loh Cinawi, Tata Tentrem Karta Raharja. Kedelapan adalah Raja Kertanegara. Kertanegara merupakan raja terbesar Kerajaan Singosari yang tercantum dalam sejarah Nusantara. Raja Kertanegara memiliki gelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara. Raja Kertanegara adalah putra dari Raja Wisnuwardana dan Jayawardani atau Waninghyun. Ibunya termasuk cucu dari Ken Dedes dan Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singosari. Sebagai keturunan raja, maka ia diangkat menjadi raja kelima dari Kerajaan Singosari. Kertanegara adalah raja dengan masa pemerintahan terlama di Kerajaan Singosari. Semasa kekuasaan Kertanegara, Kerajaan Singosari meluas hingga Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Kekuasaan Raja Kertanegara berakhir pada tahun 1292 setelah ditaklukkan Jayakatwang dari Kediri. Yang kesembilan adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Nama Hayam Wuruk bermakna ayam terpelajar. Saat ia dilahirkan, alam menyambutnya dengan terjadinya gempa bumi, hujan lebat, dan meletusnya Gunung Kelut di Jawa Timur. Setelah resmi menjadi raja, gelarnya adalah Sri Rajasa Nagara. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Patih Gajah Mada.
Bersama Gajah Mada, Hayam Wuruk membangun Majapahit ke puncak kejayaan berdasarkan falsafah kenegaraan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangla yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dan tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Hayam Wuruk juga merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Ia juga memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Inilah yang kemudian membawanya sukses membawa Imperium Majapahit mencapai masa kejayaan. 10 adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan anak Raja Majapahit terakhir, yaitu Raja Brawijaya V. Ketika dewasa, Raden Patah diberikan kekuasaan atas daerah Demak dan mendirikan kerajaan Demak. Raden Patah tinggal dan dididik oleh Arya Damar sekitar 15 tahun, yaitu dari tahun 1456 sampai 1471. Dalam kurun waktu tersebut, Raden Patah tidak hanya belajar ilmu agama, tapi juga ilmu pemerintahan kepada Arya Damar. Nama lain Raden Patah adalah Jinbun. Beberapa sumber menyebutkan julukannya ini diberikan oleh sang kakek Syekh Gentong. Dengan bantuan para wali Songo, Raden Patah berhasil mengembangkan kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan yang penting karena disinggahi oleh para pedagang dari barat yang menuju timur maupun sebaliknya. Kerajaan Demak tidak hanya menjadi pusat perdagangan yang maju, tetapi juga pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Raden Patah memerintah kerajaan Demak selama 30 tahun hingga akhir hayatnya. Raden Patah meninggal pada tahun 1518. Yang ke-11 adalah Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dyah Panowati. Sultan Agung menaiki tahta sebagai pemimpin pada tahun 1613 ketika usianya 20 tahun. Mengutip dari Kebudayaan Yogyakarta, puncak kejayaan Sultan Agung berada pada tahun 1627, yakni setelah 14 tahun kepemimpinannya berlangsung dengan wilayah kekuasaan yang luas meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Timur. Sebagai penguasa tertinggi, Sultan Agung juga mampu membawa kerajaan Mataram pada peradaban kebudayaan ke tingkat yang lebih tinggi dengan berbagai keahlian yang dimiliki. Berdasarkan wasiatnya, Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan digantikan putranya yakni Raden Mas Sayyidin. Yang ke-12 adalah Sunan Pakubuwono IV. Pakubuwono IV adalah putra Pakubuwono III yang ketika lahir pada 2 September 1768 diberi nama Raden Mas Subadya. Ibunya adalah permaisuri keturunan Sultan Demak. Raden Mas Subadya naik tahta pada 29 September 1788, 6 hari setelah wafatnya Pakubuwono III. Setelah itu, ia menyandang gelar Sri Susuhunan Pakubuwono IV dan resmi menjadi Raja Kasunanan Surakarta ketiga. Pakubuwono IV juga dikenal sebagai Sunan Bagus karena naik tahta pada usia muda yaitu 20 tahun dan berwajah tampan. Pakubuwono IV berbeda dengan ayah dan kakeknya yang tunduk terhadap VOC. Pakubuwono IV adalah raja pemberani yang sangat membenci kehadiran bangsa Belanda. Selain itu, sebagai pemeluk Islam yang taat, Pakubuwono IV mengangkat para ulama dalam pemerintahannya. Namun oleh para pejabat istana yang menganut Islam kejawen, sikapnya dianggap terlalu keras, terutama dalam menyingkirkan para kerabat yang tidak sepaham dengannya. Hal ini kemudian memicu konflik yang berujung pada peristiwa Pakebung. Dalam serat Babat Pakebung yang ditulis oleh Yosodipuro II, Pujangga Kraton Kartasura, Pakubuwono IV diceritakan sebagai ahli strategi yang cerdik dan ahli sastra, khususnya yang bersifat rohani. Sifatnya ini membuat pemerintahannya mampu bertahan meski terjadi pergantian pemerintah penjajah dari Belanda ke Inggris hingga kembali lagi ke Belanda. Pakubuwono IV memerintah hingga akhir hidupnya pada 2 Oktober 1820. Setelah itu, jenazahnya dimakamkan di Kedaton, Besiaran, Yogyakarta.
Itulah 12 raja yang berpengaruh besar dalam membawa perubahan di tanah Jawa. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk Anda. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe.